Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda bernama Reza berhasil menjadi seorang miliarder karena kesuksesannya dan dunia bisnis. Ia setiap harinya fokus bekerja agar karirnya semakin baik. Ia merasa harta yang dimilikinya masih kurang. Hingga suatu hari ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang mengemis di depan rumahnya. Reza teringat akan masa lalunya, bahwa dirinya dulu juga berasal dari keluarga yang miskin. Akhirnya ia memberikan sumbangan kepada anak kecil tersebut, bahkan membantu membiayai uang sekolah anak itu. Mata hatinya terbuka untuk membantu sesama yang berkekurangan. Dalam hidup ini, terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita untuk mengumpulkan harta duniawi demi bertahan hidup di dunia ini. Meskipun demikian, kita juga perlu mengumpulkan harta rohani kita di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Secara manusiawi, kita mungkin segera memahami harta yang dimaksud ialah harta kekayaan duniawi seperti uang dan materi lainnya. Dewasa ini kerap kali kita berambisi untuk mengumpulkan harta seperti itu. Akan tetapi Yesus mengajak kita untuk mengumpulkan harta di surga, karena harta yang ada di dunia sifatnya sementara. Waktu kita dipanggil Tuhan, semuanya kita tinggalkan. Perkataan Yesus tentang kumpulkanlah bagimu harta di surga, maksudnya ialah kita sebagai pengikutnya harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai di
dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga berkata, mata adalah pelita tubuhmu. Apa yang terlihat oleh mata dapat begitu cepat direspon ke pikiran dan hati. Apabila matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan terang. Akan tetapi apabila matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Mata yang terang menunjukkan bahwa kita memiliki kebajikan dan kemurahan hati. Sedangkan mata yang gelap menunjukkan sikap kepicikan dan menutup jalan untuk dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam hidup ini kerap kali diri kita dikuasai oleh keinginan duniawi. Misalnya iri hati, ingin menang sendiri, tidak peduli akan orang lain, dan sebagainya. Melalui Injil hari ini kita diajak untuk memiliki hati yang berbelas kasih, seperti hati Yesus yang berbelas kasih. Kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita, penghiburan, dan harapan. Karena Dialah yang menjamin kesejahteraan hidup dan keselamatan kita. Saudaraku yang dicintai Tuhan, hidup ini hanyalah sementara. Harta kekayaan duniawi yang kita miliki juga bersifat sementara. Kita tak pernah bisa membawa harta dunia ini waktu kita dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita membuka mata hati kita untuk semakin bijaksana untuk mengumpulkan harta rohani di surga dengan berbuat kebaikan dengan tulus hati. Jangan tunggu kita dapat berbuat yang besar, tetapi buatlah yang kecil-kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati. Ya Allah, kami bersyukur atas segala anugerah pemberian yang kami terima daripadamu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami mampu semakin bijaksana untuk menggunakan segala pemberian-Mu dalam melayani-Mu dan sesama kami. Sebab semuanya ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya
di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.